pagi. Pagi. Kamu Alia ya? Apaan sih? Nggak jelas banget. Kayak baru kenal aja. Al. Aku boleh ngomong sesuatu nggak? Boleh? Ya. Aku boleh ngomong sesuatu nggak, Al? Boleh. Boleh lihat tangan kamu? Emang ada apa, Kak? Kamu Dilan ya? Jangan bilang mau ngeramal ya? Enggak kok, orang Dilan yang belajar dari aku. Aku suka sama kamu. Boleh kan perasaan ini aku sampaikan? Tapi ku aman saat kau nyaman. Orang gila. Idih. Iya, gua gila. Pemerintah juga. Negara juga gila. Kenapa lo? Orang waras ngakunya gila padahal sama-sama gila. Main duit hasil korupsi orang gila aja yuk. Nih. Nih, makan. Lu doang kali yang gila. Gua mah normal. Bapak gua aja paling yang gila korupsi. Raka udah ayo udah sama-sama gila ya. Jangan bercanda, nanti dosennya udah keburuan masuk loh. Oke, Al. Tapi jawaban yang tadi aku tunggu ya, Al. Ya Raka ayo buruan deh. Oke, ada yang mau ditanya soal kuliah hari ini atau kita cukupkan hari ini pertemuannya? Cukupkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alia, kita ke atas yuk mau ngomongin soal yang kemarin. Boleh, ayo. Ayo. Jadi waktu itu dingin, ku beri kau hangat. Walaupun ku juga beku, tapi ku aman saat kau nyaman. Jadi waktu itu panas. Raka, kamu tau nggak? Tahu apa? Besok ada mata kuliah ibu dosen agama itu loh. Oh, iya aku ingat. Emang kenapa, Alia? Udah deh, Al. Jawaban kamu yang kemarin apa? Apa? Oh, yang kemarin. Aku mau deh, tapi pasti ibu itu bakal ngebahas hal yang di luar pelajaran agama lagi tuh. Serius, Al. Ini topiknya kemana? Kamu terima kan? Urusan ibu itu nanti-nanti deh ya. Nah, bener banget itu Al. Minggu belakang aja ibu itu malah ngebahas filsuf sama psikologi. Kan itu aneh. Dan kemarin juga tuh pakai teori apa sih itu? Yang dari Amerika itu, lupa aku namanya. Oh itu, kalau nggak salah itu namanya William James, seingatku sih. Bangsat ini anak, kok muncul di saat yang gak tepat sih anjing. Nah ya, aku ingat banget tuh pas ibu itu bilang kutipan yang ini. Senjata terbesar melawan stres adalah kemampuan kita untuk memilih satu pikiran di atas pikiran lainnya. Oke, aku pulang duluan ya guys. Aku antar ya, Al. Cielah, pakai diantar segala. Bisa kali Alia jalan sendiri. Berisik lu, Mas. Ya udah kalau gitu. Aku ke kantin dulu ya. Duluan semua. Iya. Lain kali aja ya kak. Kan kita baru jadian, Al. Jalan yuk kemana gitu. Nanti ya sayang, aku ada urusan penting hari ini, oke ya? Please. Oke deh. Duluan ya, bye. Bye.
Oke guys, karena dosennya belum masuk dan sekarang udah mata pelajarannya, dan aku mau panggil dosennya dulu ke atas, dan kalian siap-siap. Nanti kalau dosennya masuk, kita langsung belajar, oke? Siap Bu Ketum, laksanakan. Jadi, materi kita hari ini adalah akal dasar tanggung jawab manusia. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu dari akal dasar tanggung jawab manusia? Jadi, dalam ajaran Islam, akal adalah dasar utama seseorang dibebani kewajiban atau tuntutan syariat. Kalau seseorang tidak memiliki akal sehat, ia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena itu, orang gila tidak berdosa dan tidak pula wajib beribadah. Baik, sebelum kita tutup, Ibu buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya Bu, jika ada seseorang yang tadinya tuh waras, tiba-tiba entah nggak tahu kenapa jadi gila pikirannya, nah apakah amal perbuatan dosanya itu masih dicatat atau tidak Bu? Pertanyaan yang bagus. Kalau seseorang pernah hidup dalam keadaan sadar, maka amal dan dosanya pada masa itu tetap dicatat. Tetapi ketika dia kehilangan akalnya, tanggung jawabnya berhenti. Dia tidak lagi dituntut untuk menjalankan ibadah, karena dia sudah tidak punya kesadaran untuk memilih. Oh, jadi selama sadar, semua tetap tercatat ya Bu? Ketika dia akalnya hilang, dan saat itu juga seakan dia berhenti diuji, begitu ya Bu? Betul, dan suatu saat ia sembuh, kewajibannya kembali seperti semula. Maka, waktu kita masih sadar dan bisa berpikir, itulah waktu paling berharga. Karena cuman di masa itu, kita benar-benar bisa memilih dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jam berapa ini? Alah, gak ada yang bangunin aku lagi. Bangun, lu tidur mulu.
Muka lu kenapa tuh? Kayak pucet. Abis mimpi buruk ya? Cuci muka dulu sana. Abis itu kita pulang. Udah sore nih. Anjing, sumpah, aku udah muak banget bangsat. Cuma ini yang cuma dari lo. Mana weh, sekarang? Hai Kak, sini, cari siapa? Nanti. Halo, ini siapa? Halo? Kalau nggak jawab aku tutup ya. Kita akan bertemu saat pulang nanti. Waktumu semakin dekat. Pergi atau kau kujemput. Dan lari tidak akan menyelamatkanmu. Apa kamu yang nelfon aku tadi? Hei Kak, tadi waktu jam kosong kamu kemana? Tumben nggak ngumpul bareng kita-kita. Di perpus Mas, belajar buat UAS minggu depan. Widih, rajin amat. UAS juga masih seminggu lagi, santai aja kali. Ya biar nggak panik nanti. Tapi by the way, kamu tahu nggak si Alia tadi sempat ngomongin kamu loh? Ngomongin apa? Ya katanya sih kamu agak beda aja gitu akhir-akhir ini. Kayak lebih cuek, lebih dingin gitu. Dia nanya ke kita soalnya, kamu kenapa akhir-akhir ini kayak lebih pendiam? Aku sama Alia baik-baik aja kok. Cuma lagi kurang fit aja Mas, sama lagi fokus belajar. Oh, kirain berantem, soalnya dia kelihatan khawatir gitu. Enggak, salah paham kecil doang. Mas, kamu duluan aja, aku mau puisi sebentar. Oke bro, duluan ya. Aku ada di belakangmu. Keluar anjing! Anjing kau! Kak, tunggu Kak.
tahu kau pelakunya. Raka! Kamu gila ya? Ini Dimas, sahabat kamu. Dimas? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dimas. Sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 52-PIT-B-2025-PN atas nama Raka Syahnida pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah agenda terakhir, yaitu pembacaan putusan atas nama terdakwa Raka Syahnida dengan identitas sebagai berikut. Nama: Raka Syahnida. Tempat dan tanggal lahir: Batu Raja 4 April tahun 2000. Jenis kelamin: laki-laki. Kewarganegaraan: Indonesia. Agama: Islam. Status pekerjaan: mahasiswa. Alamat: Jalan HM Soleh Hasan, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Agam Pemerintah. Apakah identitas ini benar milik saudara? Benar, Yang Mulia. Baik, setelah melalui serangkaian proses persidangan, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti, hingga hasil pemeriksaan kejiwaan dari Rumah Sakit Jiwa Palembang, majelis hakim telah bermusyawarah dengan seksama dan mengambil kesimpulan bahwa terdakwa Raka Syahnida terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Junto, pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatrik forensik dari tim dokter kejiwaan, dinyatakan bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dalam kondisi mengalami gangguan kejiwaan berat dengan diagnosis skizofrenia tipe psikotik berat, sehingga tidak mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk, serta tidak dapat mengendalikan kehendaknya secara normal. Menimbang bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak sehat jiwa, maka berdasarkan pasal 44 ayat 1 KUHP, orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan keadilan, serta menjaga agar terdakwa dapat penanganan medis yang layak untuk pemulihan jiwanya. Menimbang segala fakta dan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Raka Syahnida terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan. 2. Menyatakan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pada saat melakukan perbuatan berada dalam keadaan gangguan jiwa berat. 3. Menetapkan terdakwa untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Umum Palembang hingga dinyatakan pulih secara medis oleh tim dokter. 4. Memerintahkan agar setelah terdakwa dinyatakan pulih, status hukumnya dievaluasi kembali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Apakah terdakwa, penasihat hukum, dan penuntut umumnya menerima keputusan ini? Baik, kami menerima, Yang Mulia. Baik, kami menerima, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 52/PIT-B/2025/PN dinyatakan selesai.